Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, mari kita melanjutkan mengaji, memahami isi Al-Quran. Yang kita baca masih juz 17, suratnya surat Al-Anbiya. Jadi surat ini banyak bicara mengenai para nabi, makanya disebut surat Al-Anbiya. Mari kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina wa auhayna ilaihim bilal khairati wa iqamas sholati wa ita'az zakah wa kanu lana abidin. Wa ja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina, dan kami telah menjadikan para rasul itu, para utusan-utusan, para nabi-nabi itu, yaitu menjadi pemimpin-pemimpin yang perlu diteladani. Jadi rasul nabi itu pemimpin bagi umatnya yang perlu diteladani karena memang pantas untuk diteladani begitu. Yahduna bi amrina, dan mereka itu menunjuki manusia ke jalan yang benar dengan perintah Allah. Wa auhayna ilaihim, dan kami Allah memberikan wahyu kepada para nabi-nabi, para rasul itu, bilal khairat, yaitu untuk melaksanakan ya amal-amal kebajikan. Ya, semua amal kebajikan itu atas perintah Allah, mereka melaksanakannya dengan seikhlasnya. Wa iqamas sholah, dan disuruh menegakkan sholat. Loh, ini Rasul sejak dulu itu diperintah untuk sholat. Apalagi yang zamannya Nabi Muhammad itu, perintahnya saja pada waktu Rasulullah melaksanakan Isra dan Mi'raj kan begitu kan. Kita diwajibkan sholat 5 waktu. Oleh karena itu sebenarnya umat Islam jangan sampai itu mengabaikan masalah sholat itu. Karena ini semua Rasul diperintahkan sholat. Kalau umat Islam, umatnya Rasulullah diperintah sholat 5 waktu ya sholat, itu mestinya begitu. Diperintah sholat, wa ita'az zakah, dan disuruh membayar zakat, menunaikan zakat. Itu Rasul-Rasul itu pada dasarnya diperintahkan sholat dan zakat itu. Wa kanu lana abidin. Lah, mereka itu semuanya ya bagi kami itu orang-orang yang beribadah kepada kami. Maksudnya semua para rasul itu menyembah Allah, beribadah hanya kepada Allah begitu. Waluton, lah ini Allah bicara tentang Nabi Lut ini. Waluton atainahu hukman, kepada Nabi Lut itu telah kami beri kepadanya itu keahlian dalam hal memutus perkara. Jadi kalau ada perkara, ahlinya yang memutus ya Nabi Lut itu, karena diberi ilmu yang mendalam tentang mengatasi persoalan itu. Wa alimna, dan kami beri pengetahuan. Jadi Lot itu diberi ilmu pengetahuan yang banyak, apalagi dalam hal memutuskan pertikaian ya satu sama lain. Panajainahu minal qaryatil lati kanat ta'malul khaba'ith, dan aku selamatkan Nabi Lut itu dari suatu negeri yang penduduknya itu yaitu melakukan perbuatan-perbuatan yang jahat, yang tidak baik, yaitu dalam hal pelanggaran seksual, di mana laki-laki senang sama laki-laki, laki-laki tidak senang perempuan, itu yang homoseksual itu. Ya, kaum sodomi, di Sodomi Gomorrah. Nah, Nabi Lut diselamatkan dari kaum yang seperti itu. Innahum kanu kauman sau. Sungguhnya kaumnya Nabi Nuh itu yaitu kaum yang buruk tadi, melakukan perbuatan yang fasik tadi. Fasik yaitu dia meninggalkan syariat ya terang-terangan ya, melaksanakan buat dilarang itu. Atau laki-laki menyenangi laki-laki itu perbuatan maksiat yang dilarang, tapi mereka melanggar dengan terang-terangan gitu. Wa adkhalnahu fi rahmatina, dan aku masukkan Nabi Lut itu ke dalam rahmatku, ya dalam perlindungan Allah, ya dirahmati Allah,
dikasih anugerah oleh Allah bermacam-macam karunia kan begitu. Innahu minasholihin, dan Lut itu ya tergolong orang yang soleh. Maksudnya besok di akhirat ya kumpul-kumpul dengan orang yang soleh. Itu Nabi Nuh itu, Nabi Lut itu. Nah sekarang ganti Nabi Nuh ini. Wa Nuhan idnada min qablu fastajabna lahu fa anjaynahu wa ahlahu minal karbil azim. Lah Allah menceritakan Nabi Nuh ini. Wa Nuhan, dan ingatlah Muhammad kisah Nabi Nuh. Idnada min qabl, ketika dia berdoa kepada Allah sebelum Nabi Lut dan Ibrahim, ini maksudnya itu. Jadi peristiwanya itu sebelum Nabi Lut dan Ibrahim. Pastajabna lahu, maka aku perkenankan, kami kabulkan doanya Nabi Nuh itu. Fanajainahu, maka kami selamatkan Nuh itu dan keluarganya minal karbi, dari bencana banjir besar dengan angin topan yang deras itu pada waktu itu. Nah, itu kan dulu kan pada waktu Nabi Nuh kan terjadi banjir bandang ya, yang menghanyutkan semua penduduknya yang kafir-kafir itu, termasuk anaknya pun tidak mau diselamatkan. Lah, Allah kan memerintahkan pada Nuh untuk membuat kapal atau itu. Nah, waktu membuat kapal kan di pegunungan diejek oleh kaumnya. Wah, gimana Nuh itu gila itu. Panasnya seperti ini, terik matahari bikin kapal, ada bikinnya di gunung. Gimana itu? Enggak gila. Nah, gitu. Tapi nyatanya terjadi banjir. Lah, akhirnya orang-orang selamat itu yaitu orang yang mau ikuti Nuh naik perahu itu. Nah, ini diceritakan di sini ini. Jadi Allah menyelamatkan Nuh dan keluarganya dari banjir bandang yang dengan angin topan yang keras itu. Wa nasornahu minal qaumil ladzina kadzabu bi ayatina innahum kanu qaumas syau'in faraqnahum ajmain. Lah ini bentuknya azabnya Allah seperti ini. Wa nasornahu, dan aku menolong Nuh dari kaum-kaum yang berbuat mendustakan ayat-ayat Allah, tidak percaya pada perintah Allah yang diberikan pada Nuh itu. Dia melanggar perintah Nuh. Innahum kanu qauma syau, mereka itu memang kaum yang jelek gitu. Kaum kafir jelek menentang Rasul. Wah. Makanya Allah fa'araqnahum, Allah menenggelamkan semuanya mereka itu. Ajmain semuanya. Yang kafir-kafir termasuk anaknya itu yang tidak mau diselamatkan naik perahu itu. Mampus semuanya itu, dibinasakan oleh Allah, tenggelam. Nah, itu ceritanya Nuh. Nah, sekarang Allah akan bicara mengenai Nabi Dawud, Sulaiman. Wa Dawuda wa Sulaimana idyah kumani bil karthi. Ingatlah Muhammad, yaitu kisah tentang Nabi Dawud dan Sulaiman, yaitu idyah kumani, ketika keduanya memutuskan suatu perkara yang berhubungan masalah ladang. Ya, ini ada perselisihan orang sama orang yang lain berselisih tentang ladang nih, entah pelanggaran batas, entah cara penanaman, entah pembagian air. Nah, pokoknya mereka bersisih dalam hal perladangan. Itnafashat fihi wanamul kaum, yaitu di tengah malam hari itu ada gampangnya ada kambing yang digembala gitu aja di dalam kebun itu. Lah kambing itu adalah kambing lalu merusak tanaman itu. Malam-malam yang punya juga tidak tahu itu. Akhirnya ya ketahuan, lalu timbul perselisihan gitu. Wa kunna li hukmihim syahidin. Lalu Dawud sama Sulaiman itu lalu memutuskan masalah itu. Lalu Allah memberitahu, dan kami adalah wa kunna li hukmihim syahidin, dan kami adalah
menjadi saksi atas keputusan yang dilakukan oleh Daud dan Sulaiman itu. Itu Allah menceritakan bahwa dua nabi itu adalah orang yang adil dalam hal memutus perkara perselisihan, khususnya pada waktu itu berselisih dalam hal perladangan. Fafahamnaha Sulaiman, maka kami memberi pemahaman perihal ladang itu kepada Sulaiman. Nah, jadi Sulaiman itu menguasai sekali, ya. Nah, ini ilmu agraria kalau zaman sekarang itu, ya. Dia menguasai betul tentang ilmu agraria. Wa qulan ataina hukman wa ilma. Dan masing-masing yaitu Daud dan Sulaiman itu telah kami beri yaitu apa? Kenabian dan diberi ilmu. Jadi nabi dan menguasai ilmu, ya, agraria tadi. Wasahkhorna ma'a Dawuda al-jibala yusabihna wa tayra. Dan kami telah menundukkan bersama Daud itu gunung-gunung, mereka bertasbih, dan juga burung-burung. Wa kunna fa'ilin, dan kami adalah orang-orang yang berbuat. Maksudnya apa? Daud itu diberi kekuasaan untuk menundukkan gunung-gunung dan burung-burung. Gunung dan burung itu bertasbih kepada Allah. Ya, kalau zamannya Nabi tadi, Daud itu, andai kata ada burung malam itu kugeruk, itu mereka bertasbih pada Allah itu. Ya, itu diperintah oleh Daud untuk bertasbih kepada Allah. Kalau gunung ya tasbihnya ya umpamanya ya mengeluarkan itu lahar, itu tasbih itu menunjukkan apa kebesaran Allah. Dia mengeluarkan apa lahar-lahar untuk memperingatkan orang tidak percaya. Itu mungkin begitu cara bertasbih itu. Malam nahu sonata labusin lakum, itu sinakum min baksikum. Nah, kami Allah telah mengajarkan kepada Daud itu untuk membuat baju besi. Ya, ini untuk membentengi diri kalau dalam perang supaya tidak kena tombak, tidak kena panah, itu baju besi, rompi besi, supaya mereka itu bisa melindungi dari musuh-musuh mereka yang menggunakan panah, tombak dan sebagainya itu. Lah kok sekarang ya macam Densus itu, Densus 88 itu kan selalu pakai rompi itu. Itu mesti rompi yang nanti peluru itu. Bahal antum syakirun, maka apakah kalian orang-orang yang bersyukur? Nah, ini Allah mempertanyakan, sudah dikasih ilmu seperti itu, apa kamu itu termasuk orang bersyukur apa tidak? Nah, begitu. Nah, sekarang ganti pada nabi yang lain. Wali Sulaimana rika asifan tajri bi amrihi ilal ardi alati barakna fiha wa kunna bi kulli syai'in alimin. Dan kami tundukkan untuk Musa, untuk Sulaiman. Nah, ini Sulaiman diberi keistimewaan. Dia itu bisa menundukkan apa? Angin badai, ya, angin yang berembus itu bisa dikendalikan oleh Sulaiman. Hebat toh. Jadi angin bisa dikendalikan oleh Sulaiman atas perintah Sulaiman itu. Ilal ardi, kepada bumi Sam, yaitu kebetulan negeri Sam yang telah kami beri barokah itu di dalamnya. Jadi Sulaiman diberi oleh Allah yaitu suatu kemampuan untuk mengendalikan angin kencang, ya, yang bisa diperintahkan oleh Sulaiman menghembus kemana saja, termasuk ke negeri Sam tadi. Nah, di situ lalu Allah memberikan berkahnya. Kalau banyak angin kan ya angin segar, tidak panas kan. Daerah Arab sana kan biasanya panas. Kalau dikasih angin itu lalu segar. Wa kunna bi kulli syai'in alimin. Dan sungguhnya kami Allah itu terhadap segala sesuatu itu maha mengetahui, termasuk kemampuan Sulaiman untuk mengendalikan angin tadi.
Wa minasayatina mayyahusuna lahu wa ya'lamuna amalan duna dzalik wa kunna lahum kafidin. Dan kami telah tundukkan itu setan-setan, ya setan-setan. Ada setan itu pada waktu zaman Sulaiman itu, ada setan yang bisa menyelam cari mutiara untuk Sulaiman, yang merintah Sulaiman. Wah, Sulaiman makanya dia itu kan nabi, rasul, tapi ya raja kaya itu. Kekayaannya wah melimpah-limpah sampai cari mutiara aja menyuruh setan. Nah, setannya tunduk patuh cari mutiara untuk Sulaiman gitu. Banyak malu amala, dan mereka mengerjakan pekerjaan selain menyelam cari mutiara tadi, dan juga bisa diajak membangun tuh setan-setan tuh. Hebatnya di situ, Sulaiman bisa mengendalikan, menguasai setan untuk petugas pembangunan, kuli-kuli pembangunan. Bakuna lahum kafidin, dan kami adalah bagi mereka itu pemelihara, penjaganya. Allah menjamin tuh kepada Sulaiman itu seperti itu, dijamin, dijaga. Lah, Sulaiman selesai, sekarang ganti Nabi Ayub. Ceritanya memang ini surat Al-Anbiya, bicara nabi-nabi, ya sudah. Gonta ganti ya ganti bicara nabi yang lain gitu. Wa Ayuba idnada robahu ani masaniyadurru wa anta arhamur rahimin. Nabi Ayub itu mereka berdoa, dia berdoa kepada Allah, dia berdoa kepada Tuhan Allah. Ani masaniya duru. Nah, kebetulan Nabi Ayub itu orang yang diberi cobaan oleh Allah dengan sakit kulit yang berat. Wah, bayangkan, kulitnya rusak semua. Nah, itu kan dia menderita itu. Lalu dia berdoa pada Allah, intinya ya supaya minta sembuh dari sakit kulitnya itu. Wa anta arhamur rahimin. Kan engkau ya Allah itu, kamu tuh maha penyayang di antara para ya penyayang. Jadi banyak orang yang sayang-sayang, tapi yang paling penyayang ya Allah. Nenek cucu, nenek sayang pada cucu, suami sayang pada istri, ya. Seorang-orang lain sayang pada yang lain, guru sayang pada murid, itu semua sayang-sayang. Tapi kesayangan itu tidak akan bisa melebihi kesayangan Allah pada hambanya. Allah itu maha penyayang, yang maha penyayang gitu. Fastajabna lahu fakasabna ma bihi min durin. Kemudian kami mengabulkan itu, memperkenankan permohonan dari Ayub tadi supaya kami menghilangkan sakitnya itu. Nah, ini maka kami hilangkan tuh penyakitnya, kulitnya itu. Mabihi min durin, yaitu ya sakit kulitnya itu. Wa atainahu ahlahu wa mitlahum ma'ahum rahmah min indina wa dzikra lil abidin. Dan kami berikan kepadanya keluarganya pula, yaitu pada putra-putrinya itu, yaitu sebanyak jumlah mereka bersama mereka, yaitu rahmat ya. Jadi semuanya saja diberi rahmat oleh Allah dari indina, dari sisinya Allah itu. Wa dzikra lil abidin. Dan ini merupakan peringatan bagi orang-orang yang memang beribadah pada Allah, supaya sabar dan teguh. Jadi Allah itu kalau menguji itu macam-macam bentuk ujiannya. Seperti Ayub itu diuji dengan sakit kulit, ya sudah. Setiap orang kalau melihat dia pokoknya muak, tidak mau mendekat dan sebagainya. Wah sudah, pokoknya sakitnya ngeri itu. Tapi itu ujian seorang nabi, ya dia tabah dan akhirnya mohon kepada Allah untuk dihilangkan penyakitnya, ya hilang, dibantu oleh Allah. Nah sekarang karena apa? Karena Ayub dan keluarganya itu termasuk orang yang memang beribadah yang tekun, teguh pada Allah, masalahnya begitu. Jadi syaratnya ya harus teguh beriman, beribadah yang rajin, lalu berdoa, Allah ngabulkan, begitu loh. Sekarang ganti nabi, yaitu Ismail. Wa Ismaila wa Idrisa wa Dzulkifli. Ini 3 nabi disebut sekali, yaitu Nabi Ismail, Nabi Idris, dan Nabi Dzulkifli. Kullu
minasolih ulu minasobirin. Ketiga-tiganya itu seorang nabi, orang nabi yang sabar menjalani perintah dari Allah dan menjauhi larangannya. Jadi diperintah apapun dilaksanakan, kalau dilarang ya dijauhi, ya itu patuh-patuh seperti itu para nabi itu. Wa adkhalnahum fi rahmatina, dan ketiga nabi itu ya Ismail, ya Idris dan Dzulkifli itu kami masukkan dalam rahmat kami. Ya, rahmat kami itu artinya dijadikan nabi lah gitu. Ya, nabi rasul itu kan akhirnya dijauhkan dari dosa kan begitu ya, maksum, dijaga oleh Allah, masuk rahmatnya Allah itu. Innahu minasolihin, ketiga-tiganya itu termasuk orang-orang soleh, orang yang beramal baik ya, ikhlas lillahi ta'ala pada Allah, dan bisa ngumpul di surga itu orang-orang itu, nabi-nabi itu. Wadanun idzaba mughadiban wadona alan nakdira alaihi fanada fidulumati alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Nah, ini yang dimasukkan dengan Danun itu Nabi Yunus. Nah, itu Nabi Yunus ceritanya begini. Itu pokoknya diangkat sebagai rasul, nabi. Nah, umatnya juga menentang itu. Ya. Lalu akhirnya dia meninggalkan kaumnya itu dalam keadaan marah itu. Ya sudah, marah. Lalu dia pergi ya gitu. Ya, dalam keadaan pergi, dia marah dari kaumnya lalu pergi. Fadona alan nakdira alaihi, bahwa dia menyangka ya, mengira bahwa tidak akan kami kuasa mengeluarkannya dari perut. Nah, ini dia itu punya perasaan. Ini ceritanya begini dulu, ada ceritanya ini. Pada waktu pergi itu, akhirnya Nabi Yunus itu naik perahu, naik kapal bersama kaumnya banyak gitulah. Nah, kebetulan kapalnya itu ya terlalu syarat penumpang, itu goyang terus dan dikhawatirkan akan tenggelam. Nah, itu ada inisiatif supaya penumpangnya dikurangi. Nah, gitu loh. Dikurangi. Nah, bagaimana dalam laut kok dikurangi, mestinya yang dikurangi itu mestinya ya harus loncat ke laut kan gitu. Lalu terpaksa diadakan undian. Kebetulan siapa yang dapat undian nanti harus terjun ke laut gitu, meninggalkan kapal. Nah, ternyata setelah diundi ya sekali, 2, 3 sampai 3 kali ya yang kena undian Yunus, Nabi Yunus itu. Nah, akhirnya Yunus melompat gitu. Nah, pada waktu melompat itu Allah tahu itu. Lalu Allah itu memerintahkan ikan paus, pokoknya suruh mendekat ke kapal itu. Lalu akhirnya ikan paus itu menelan Nabi Yunus. Tapi ikan paus sudah diberitahu oleh Allah, kamu boleh makan itu orang itu, Nabi Yunus itu, tapi kamu bukan makan dalam arti kamu makan seperti makan yang lain itu. Kamu nikmati dagingnya, tulangnya sampai remek, kamu hancurkan untuk kesehatan badan, bukan begitu loh paus. Kamu hanya sekedar dipakai tempat ya memenjara sementara kepada Yunus itu. Ya sudah, ya Allah ngatur begitu. Terus Yunus ada di dalam perut itu kan, ceritanya begitu ini. Makanya Yunus berdoa pada Allah seolah-olah dia tidak akan dapat pertolongan itu. Dia berdoa pada Allah dalam keadaan gelap, gelap dalam perut ikan paus, gelap dalam air, gelap dalam keadaan malam. Bayangkan loh, keadaan malam dalam air, dalam perut, wah kan gelap sekali. Lalu dia berdoa pada Allah dengan sungguhnya itu. Doanya apa? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya, bahwa tidak ada Tuhan yang pantas disembah kecuali hanya Engkau ya Allah. Maha suci Engkau Allah. Ini kuntu minadh dhalimin. Sungguhnya aku ini termasuk orang yang menganiaya diri.
Nah ini doa Yunus dalam perut ikan paus tadi. Ternyata Allah mengatakan pastajabna lahu, maka Allah memperkenankan, mengabulkan doa daripada Nabi Yunus itu yang ada dalam perut itu. Akhirnya ya pokoknya Yunus lalu dikeluarkan, entah dilepeh, entah di gimana itu, atau ikannya ditangkap orang lalu dibunuh, lalu dibedel, lalu ada Yunus, ya itu tidak diterangkan. Tapi yang jelas akhirnya selamat itu Yunus itu. Wa najainahu minal ghammi, dan aku menyelamatkan Nabi Yunus itu dari kesusahan selama di dalam perut ikan tadi. Wa kadzalika nunjil mu'minin, demikianlah kami menyelamatkan orang yang beriman seperti itu. Nah, menanggapi doa Nabi Yunus ini bukan doanya khusus Nabi Yunus, dan ini disyariatkan untuk semua umat manusia yang percaya pada Allah, menyembah pada Allah. Jadi kalau kita berdoa ya ikut aja doanya Nabi Adam pada waktu dia membuat kesalahan lalu berdoa tobat itu, lalu diikuti ini. Rabbana dzolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minasyirin. Ya Allah, aku telah menganiaya diriku, yaitu makan buah kuldi itu toh. Kalau Allah tidak mengampuni saya dan tidak kasih sayang pada aku, maka aku akan termasuk orang yang zalim, yang celaka lah gitu. Lalu diikuti doa ini, doanya Nabi Yunus ini. La ilaha illa anta subhanaka ini kuntu minadz dzalimin. Tidak ada Tuhan kecuali Engkau ya Allah. Maha suci Engkau ya Allah. Sesungguhnya aku ini ada orang yang menganiaya diri, orang yang zalim. Nah, kalau doa Yunus ini diucapkan dalam waktu berdoa, ya mestinya menyesali dulu, ingat semua perbuatan yang salah-salah dulu diingat, merasa menyesal ya toh, aku kok berbuat begitu dan aku tidak akan berbuat lagi. Nah, kalau sudah begitu lalu doa ini, la ilaha illa anta subhanaka ini kuntu minadz dzalimin. Doa ini terus Allah menjamin doanya akan dikabulkan. Lah ini loh tuntunan yang diberikan Allah melalui ya melalui tingkah laku yang dilakukan oleh Nabi Yunus, karena dia merasa berbuat dosa lalu termasuk dimakan ikan, tapi ya berdoa diselamatkan. Nah begitu, mari kita ikuti saja itu. Kita kalau berdoa pakailah kalimat-kalimat tadi, la ilaha illa anta, la ilaha illa anta subhanaka ini kuntu minadz dzalimin. Maka Allah mengabulkan, fastajabna lahu wa najaina, dan kami menyelamatkan mereka, yaitu dari kegelapan dalam perut ikan itu. Ya demikianlah kami menyelamatkan orang yang beriman itu, begitu Allah mengatakan. Nah sekarang ganti Zakaria ini. Wa Zakaria idnada robbahu, Allah berfirman, dan ingat ya Muhammad, ketika Zakaria itu berdoa kepada Allah, ya kepada Tuhannya, Robbi la tadarni fardan wa anta khairul warithin. Apa doanya itu? Ya Tuhanku, Robbi, janganlah engkau biarkan aku sendirian tanpa memiliki anak. Ini kan Zakaria sudah umurnya panjang ini ya. Umurnya berapa itu? 120 tahun apa gitu. Wa anta khairul warithin, dan engkau itu ya sebaik-baik pewaris. Lalu dia itu minta dikasih anak lah, ceritanya begitu itu. Fastajabna lahu, maka aku mengabulkan permintaan Zakaria itu. Wahabna, dan aku gerahkan kepada Zakaria itu Yahya, Nabi Yahya itu tadi, yang baru umur 3 tahun sudah diangkat jadi rasul itu. Waslahna lahu yaujahu, dan kami perbaiki istrinya yang sudah mandul itu. Wong posisinya kan Zakaria tua, istrinya mandul, tapi Allah menjanjikan akan menganugerahi anak. Lah makanya diperbaiki istrinya itu, dari kondisi mandulnya itu lalu tidak mandul, akhirnya dapat hamil kan begitu. Ini Allah memberitahu begitu. Jadi yang perbaiki Allah itu, kondisi istrinya yang mandul itu lalu jadi tidak mandul, lalu bisa hamil dan punya anak gitu. Innahum kanu yusari'una fil khairat. Sesungguhnya mereka, para nabi-nabi itu adalah orang yang bersegera cepat-cepat berbuat kebaikan.
Jadi kalau diperintah oleh Allah segera melaksanakan kebaikan, tidak menunda-nunda gitu. Jadi tidak menunda-nunda berbuat baik. Ada kesempatan, waktu longgar berbuat baik. Lalu itulah para rasul itu. Wayatmunana rogoban, dan mereka itu berdoa pada Allah yaitu dengan penuh harap, mengharapkan apa yang diminta itu supaya dikabulkan oleh Allah begitu. Warohaban, dan dengan penuh rasa takut. Jadi berdoa pada Allah itu yang betul-betul dan rasa takut terhadap siksanya. Kalau sudah demikian insya Allah lalu mengabulkan. Bahkan ulana khosyiin, dan semua rasul-rasul disebutkan tadi itu adalah orang-orang yang khusyuk, yaitu ya pada waktu beribadah pada Allah. Nah, orang khusyuk itu bagaimana? Jadi salat itu merupakan persoalan yang berat ya. Akan tapi bagi orang yang khusyuk itu tidak berat. Itu orang yang kalau salat itu seolah-olah dia itu tahu Allah gitu loh. Jadi tahu Allah, betul-betul berhadapan pada Allah, seperti menghadap Allah, berbicara pada Allah dengan langsung berhadapan-hadapan itu. Tapi kalau tidak bisa sampai ke tingkat itu, ya percayalah bahwa kamu pada waktu salat itu diketahui Allah begitu. Itu orang-orang yang itu termasuk ihsan, orang yang sudah tingkat ihsan itu begitu cara beribadahnya. Makanya kan ada iman, ada Islam, ada ihsan. Imannya dipenuhi, rukun Islamnya dipenuhi, dan nanti kalau dalam salat seperti tadi harus bisa tingkat ihsan tadi, dalam menyembah Allah seolah tahu Allah gitu loh. Tapi kalau tidak sampai ke tingkat itu, ya yakin saja bahwa Allah mengetahui pada waktu Anda beribadah pada Allah begitu. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.